Iya. Oke. Asmane Bapak sinten? Bahasa Indonesia. Namanya Bapak siapa? Nama saya Pak Soekardi, pimpinan dari Sanggar Gereja Bukit. Jadi jabatannya itu sebagai pimpinan. Iya. Ini sanggar ini nama sanggarnya itu apa? Oh, kalau dulu belum ada mas. Sejak ini kan istilahnya di Tor Batang ini kesini sudah lama. Tapi kalau dulu itu cuma paguyuban gitu. Kemudian di tahun 2005 kita merintis sanggar. Jadi sanggar itu berdiri di tahun 2005. Terus makna dari namanya itu mencerminkan apa? Kalau di sini kan yang menjadi ciri khasnya tarian topeng ireng ya, mas. Tarian topeng ireng itu adalah tarian yang kreasi baru yang terbentuk dari macam-macam tarian yang berada di wilayah Taruh Batang sini. Terus pernah tampil di mana saja? Untuk topeng ireng sendiri sudah banyak pentas di luar kota, mas. Kayak di Bali, di Papua pernah, terus di Bangka Belitung sudah pernah. Kita sudah keliling kok ke Indonesia. Ya kan kalau yang sering itu di Jawa Timur. Kita setiap tahun itu ada kegiatan di sana, di Probolinggo tepatnya, dan juga Ponorogo. Setiap hari jadi kota pasti kita diundang ke sana. Prestasi ini banyak. Ya alhamdulillah sejak berdiri tahun 2005 itu prestasi juga lumayan, menjadi juara mungkin di kecamatan, di kabupaten, bahkan di provinsi kita juga pernah. Untuk go nasionalnya kita belum pernah mengikuti karena kita sudah istilahnya sudah sering masuk Jakarta, jadinya tidak boleh untuk mengikuti itu. Apakah menjadi penari harus memiliki keahlian khusus? Iya mas, kami menganjurkan ya semua penari itu pertama harus bisa rias mas, karena itu adalah kunci utamanya untuk jadi penari. Kalau belajar menari sih mudah, tetapi untuk belajar merias diri, karena setiap penari harus bisa merias diri sendiri gitu, itu memang sangat sulit. Tapi dengan belajar perlahan-lahan anak-anak di sanggar semua bisa merias dirinya. Apakah sering terjadi interaksi antara pengajar dan penari? Interaksi gimana maksudnya? Kayak saat proses mengajar gitu. Oh iya, ya biasa mas. Yang namanya istilahnya sharing atau harus beda pendapat itu juga wajar, tapi nanti kan juga menjadi suatu istilahnya perwujudan menjadi untuk kebaikan kita semua. Jadi istilahnya perselisihan di antara mereka terus pendapat terus itulah wajar untuk di sebuah sanggar, tetapi nantinya kan juga mengerucut menjadi suatu kebaikan di dalam sanggar. Jumlah pimpinan dalam sanggar tari ini ada berapa? Kalau pimpinan cuma saya mas, tetapi untuk yang namanya pelatih kan ada macam-macam, ada pelatih tari, kemudian ada pelatih musik, terus ada pelatih riasnya sama busana, macam-macam. Tetapi untuk ketua sanggarnya saya sendiri. Bagaimana respon anak didik dalam menerima pesan dari gerak tari yang diberikan? Kita dalam belajar menari enjoy mas, karena mayoritas kita kan kalau masyarakat sini kan semua petani, tetapi penari kita kan semuanya kan anak-anak pelajar. Ya ada yang
sudah ada sekolah, tetapi kebanyakan yang pelajar, karena ini juga untuk mendidik kedisiplinan juga. Pada dasarnya mungkin kita sesuaikan dengan kemampuan mereka, jadi kita enjoy, tidak terlalu memaksakan. Setelah beberapa kali diberi contoh, apakah anak dapat mengulangi gerakan tanpa dibimbing? Oh bisa Mas, mungkin dalam 2 pertemuan itu mereka sudah bisa, yang terutama basic dasarnya itu sudah bisa menguasai, karena tarian itu sangat mudah kok, tidak terlalu sulit itu. Kendala apa saja yang ada saat proses pembelajaran berlangsung, Pak? Ya macam-macam Mas, karena kan ada yang pelajar, kemudian ada yang tidak pelajar, jadinya kita itu harus menentukan waktu yang sangat tepat untuk berlatih. Pertama, kita diagendakan setiap Sabtu malam, itu memang agenda kita, tetapi itu pun juga karena mungkin kesibukan bisa saja ditunda gitu. Jadi kendalanya macam-macam, yaitu karena kesibukan yang berbeda-beda gitu. Apa saja makna yang terkandung dalam tarian ini? Untuk tarian topeng ireng mempunyai makna arti, dalam artian topeng ireng itu adalah toto lempeng irama kencang, yang artinya gerakan energik dengan gerakan berbaris atau berbanjar, kemudian diiringi dengan toto lempeng irama kencang yang iramanya sangat keras. Tarian ini adalah menggambarkan perwujudan kegotong royongan masyarakat desa, terutama untuk basic kami adalah masyarakat petani. Jadinya dalam tarian itu pun terbentuk tarian yang sangat macam-macam, ya, termasuk tarian kolaborasi itu dari berbagai macam tarian di sini. Tarian ini bertujuan untuk apa? Misal menjaga sumber daya alam atau sumber daya lokal, atau meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal? Yang terutama adalah melestarikan kebudayaan lokal, Mas. Kenapa? Karena kalau tidak kita lestarikan, tidak kita pelihara, otomatis kan kebudayaan khususnya di sini kan bisa musnah. Dan dengan budaya, bukan hanya tarian saja, budaya yang berada di pedesaan ini harus dijaga benar-benar, karena itu adalah istilahnya pokok dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbudaya itu. Untuk dari tarian ini bersifat ritual dan spiritual. Kalau basicnya kan kita kreasi baru, jadinya kita untuk semacam itu kita masuk dalam kategori ya ritual juga bisa, spiritual juga bisa, kedua-duanya kita bisa masuk. Apa saja alat-alat yang digunakan? Alatnya pertama adalah sidor atau beduk, kemudian ada kendang atau menggunakan ketuplak juga bisa, kemudian ada bende yang jumlahnya ada 3, kemudian ditambah dengan gamelan sama-sama. Itu yang utama, itu adalah itu. Untuk perkembangan lain kayak alat-alat yang sudah modern itu suatu pengembangan, tapi yang terpenting adalah itu. Kalau setiap kostum penari itu, setiap bagiannya itu punya makna tersendiri atau tidak? Enggak Mas, cuma kita kan karena sudah go internasional, jadi bikinnya kan gimana caranya kostum sama rias itu bisa serasi. Makanya di kostum topeng ireng itu mungkin termasuk kostum yang sangat glamor. Sebetulnya
bahannya sederhana kayak yang di atas itu kan cuma pakai bulu ayam. Tapi kalau sudah dipermak sedemikian rupa kan menjadi kayak istilahnya kostum yang sangat mewah. Sebenarnya itu. Ya itu aja yang bisa saya tanyakan. Ya, masih ada lagi? Dan Di Sanggar ini tariannya ada berapa macam Pak? Atau cuma Ada topeng ireng, terus ada kuda lumping, gedruk juga ada, macam-macam mas. Tapi yang paling utama adalah topeng ireng, karena di sini mungkin di Boyolali adalah pendiri topeng ireng pertama di Sanggar saya. Mungkin di Boyolali memang saya sendiri. Dan sekarang sudah berkembang, tapi dengan versi yang beda. Karena kan kebanyakan pakai versi dangdut kayak apa, tetapi di sini enggak. Sini memang klasik. Original topeng irengnya. namanya Sanggar di sini apa? Nama sanggar tari Krido Mudo, sanggar seni Krido Mudo. Itu berdiri tahun 2005. Ya pun niko mawon. Ya. Itu saja yang ingin kita nggak ingin kita ya, mungkin itu cukup Ya. menjawab Nanti kalau pertanyaan. masih ada kendala atau apa bisa saja nanti WA saya kan bisa. Tolong dicatat ya. Ya, nama sanggarnya ini kok Krido Mudo. Sanggar seni Krido Mudo. DHO? Pakai DHA. alamatnya temen Tarugatan Selo Boyolali. nomor telepon 0859 59 7488 kan 4651. Asmani Pak Soekardi. Pak Sukar. Jabatannya dan sanggar apa? Pemimpin. Ketua Paguyuban, Ketua Sanggar. Udah dari mana aja tadi mas? Ya, ini Apa memang dari sekolah ditunjuk sini atau apa? Iya, dari sekolah. Besok hari Sabtu juga ada